Kemudian disedekahkan oleh dia Pak tadi Bapak. Nah, piti yang banyak tadi. Bapak Ibu saya malu. Nah, karena Bapak tadi tu yakin bahwa dia bersedekah itu dibalas oleh Allah. Itu Bapak Ibu, cincin yang dia hadiahkan tadi rupanya bernilai miliaran. Disedekahkan oleh sebagian. Di Bapak Ibu sidangnya masuk. Jadi kan Bapak Ibu, itu bukti bahwa kita kalau bersedekah yakin kita itu dibalas oleh Allah, pasti balas. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ma naqasat sadaqatu min malin bal yazdad sadaqallahu alaihi. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita cuma menyampaikan yaitu tentang keajaiban sedekah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, sedekah artinya kita berbagi. Betapa indahnya berbagi itu indah Bapak dan Ibu. Ya, kalau orang tua berbagi kepada orang miskin itu sudah biasa. Tapi kalau orang miskin yang berbagi itu luar biasa. Ya Bapak Ibu, kalau orang kaya bersedekah itulah biasa, duit pitinya banyak. Tapi kalau orang miskin yang bersedekah itu yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu sidangnya masuk berhormat Allah. Persoalannya Bapak Ibu sidangnya masuk berhormat Allah, sebahagian dari kita itu kurang yakin apa ya benar sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah. Apakah Allah dia diganti oleh Allah? Itu yakin. Padahal Bapak Ibu sidangnya masuk berhormat Allah, banyak kisah-kisah, cerita-cerita orang yang bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah. Bapak Ibu sidang masuk. Ini ada sebuah cerita Bapak Ibu. Cerita ini itu berkisar tahun 90-an Bapak Ibu. Ada sepasang suami istri. Kebetulan umur beliau sudah mencapai 80 tahun. Yang mana beliau ini Bapak Ibu sidang masuk menurut Allah, sampai usia 80 tahun tidak dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak punya anak Bapak Ibu. Jadi sepasang suami istri ini pernah Bapak Ibu, dia mendengarkan cerita atau ceramah di waktu subuh yang isinya mana kasat sadaqat mimmalin bal yazdad. Kata ustaz itu waktu ceramah, bersedekah itu tidak mengurangi harta, malahan bal yazdad bertambah. Ya, Pak. Jadi lalu sepasang suami istri ini Bapak Ibu sidang masuk berhormat Allah, kalau ada orang yang punya jadilah ada yang disedekahkannya. Kalau awak tidak ada nak awak sedekahkan selain rumah. Tidak ada harta yang ingin disedekahkan.
Tapi karena dia mengingat, kata Ustaz tadi, siapa yang bersedekah pasti ditambah Allah. Di Bapak Ibu sidang yang masuk kepada Allah. Jadi bahasa caranya lah, berceritalah suami istri tadi, awak ingin bersedekah, awak ingin bertijarah dengan Allah, tapi nak awak agian nak ada. Jadi timbullah kesimpulan Bapak Ibu sidang yang semua karena yakin perkataan Ustaz tadi, yakin dia sedekah itu dibalas oleh Allah. Lalu bersepakatlah ya Bapak Ibu, dijualnya rumah di Bapak Ibu. Lalu setelah dijual rumah, dapatlah pitih. Lalu sebahagian dari pitih tadi itu disedekahkan untuk ke masjid. Ini Bapak Ibu sidang yang masuk Allah. Kemudian sisa pitih tadi kontrak rumah. Lalu timbul cemehan dari orang, gunjingan dari orang. Cilik tu. Nyolah miskin bersedekah lah, berinfak lah, banyak lah infak itu. Apakah akan diganti Allah tu? Itu kecerita cemeh orang, cerita orang. Ya, awak miskin bersedekah lah. Kalau orang kaya miskin wajar-wajar lah, kau tidak miskin. Tapi sepasang suami istri ini Bapak Ibu tidak mempedulikan. Yang penting dia yakin bersedekah dia pasti diganti Allah. Ya Bapak Ibu sidang, jadi tinggalnya dari rumah kontrak. Kemudian sepakatnya Bapak Ibu sidang yang masuk kepada Allah, dari sisa pitih tadi itu ini pergi umrah. Itu melaksanakan ibadah umrah ke Mekah. Singkat cerita Bapak Ibu sidang yang masuk kepada Allah, ini pitih tinggal 1.000 rial. Ya. Kemudian sebagai kenang-kenangan pergi jalan ke pasar. Itu membeli sebuah cincin. Itu kenang-kenangan tanda awaklah sampai di Mekah. Pergilah jalan ke pasar Bapak Ibu sidang yang masuk kepada Allah. Kepitih tinggal 1.000 rial untuk ongkos pulang tu jalan. Nampak aja sebuah cincin ditanya, itu beracik. Kalau bahasa awak saya Bapak Ibu. Jangan pandai bahasa Minang, bahasa Arab mah. Jadi kecaan orang penjual tadi 5.000 rial. Piti tinggal 1.000 untuk ongkos pulang lah. Tak bisa 1.000. Atau ada yang lebih murah dari itu. Ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kau 1.000 rial. Tapi kalau dipikir-pikir kalau di balian kalau cincin kau 1.000 rial, antara piti untuk ongkos pulang. Tapi ini tak jadi, jangan bayar jalan. Bapak Ibu sidang yang masuk mereka. Lalu dia berjalan diimbau oleh pembalik tadi. Bapak sekolah Pak. Apa ikat tujuh cincin kau? Iyo. Kini bawa lah. Hambo hadiah kapak ndak di Bali doh. Ia dibungkus, dimasukkan dia apa tadi ke sakunya. Apa tadi nak caliknya cincin tadi dah Bapak Ibu. Setelah dibungkus dimasukkan saku. Bapak Ibu sidang yang masuk mereka Allah. Kemudian setelah itu mereka ni pulang ke tanah air, tinggal ke rumah kontrakan tadi. Jadi Bapak Ibu sidang yang masuk mereka Allah, hari ke hari piti nak belanjuan ndak ada ledo. Jadi mbak alai kau tanya suaminya ke istri kepada si suaminya, Pak, piti belanja ndak ada ledo. Jadi pak acaranya. Jadi apa tadi Bapak Ibu sidang yang sebenarnya Allah, karena ndak ada uang yang kadi belanjuan doh, satu-satunya yang cuma bisa jadi uangkan cincin tadi. Biarlah Abu pergi ke pasar, mudah-mudahan yang diagi hadiah orang tadi mudah-mudahan bisa diuangkan. Pergi ke pasar Bapak Ibu sidang masuk minta Allah. Ya, dikeluarlah cincin tadi. Nya tidak pernah mencalik Bapak Ibu satu dimasukkan sesuatu, nak dicalik-caliknya cincin kau. Apa kau cincin kau apalah batu kau dapat. Kita lihat. Tu tercengang orang toko tadi. Apa yakin kau menjual batu kau? Iyo. Apa yakin kau menjual cincin kau? Iyo. Sampai 3 kali. Kalau mau itu ke dalam awak. Dia Bapak Ibu sidang diajak ke dalam. Aduh apa pokok diajak anak ke dalam. Dah Bapak Ibu sidang sebenarnya. Bapak yakin menjual batu kau? Iya.
Abara apa jual? Tidak tahu dah. Bapa ni mesti dan masuk kepada Allah. Nak tahu apa kau abara kali jual? Ada sampai orang tu kau batu Pak bukan sembarang batu, adalah berlian. Ini bapa ni mesti dan masuk. Dia apa kau nak tahu dah abara kali jual? Dah. Jadi kalau ikut batu Pak baraya Pak sabui Abu Wali. Tak kata cek pembali Pak ni mesti dan masuk. Jadi akhirnya Bapak dan Ibu dibalilah oleh orang tokoh emas tadi 5 miliar. Nak tanggung oleh Bapak dan Ibu sebenarnya. Dah, lepak tadi nak sangkau ada piti itu. Sebab dia masuknya aku saku tadi, kenang-kenangan tadi itu dah dicalik dah. Rupanya yang disedekahkan, dihadiahkan oleh orang di Mekah tadi itu cincin berlian. Dia dah dibalilah 5 miliar. Bapak dan Ibu sudah masuk. Jadi Bapak ada dua Bapak Yusi dan Maha Subhanahu wa Ta'ala dapat piti 5 miliar. Ya, kemudian disedekahkan oleh dia Pak tadi Bapak. Nah, piti yang banyak tadi Bapak Yusi dan dah. Karena Bapak tadi tu yakin bahawa dia bersedekah itu dibalas oleh Allah. Itu Bapak Ibu, cincin yang dia hadiahkan tadi rupanya bernilai miliaran. Disedekahkan oleh sebagian. Di Bapak Ibu sidangnya masuk. Jadi kan Bapak Ibu, itu bukti bahawa kita kalau bersedekah, yakin kita itu dibalas oleh Allah, pasti dibalas. Ya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sudah contoh kisah Bapak Ibu. Dah, menyebabkan mudah-mudahan kisah ini menjadi motivasi awak untuk bersedekah. Ya, bara bisa bersedekah. Yang penting yakin awak sedekah itu dibalas oleh Allah. Sedekah kita dengan niat tulus karena Allah. Ya, Bapak Ibu sidang maksudnya. Jadi itulah sebuah kisah Bapak Ibu motivasi awak supaya selagi ada waktu kesempatan diagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah, mari kita bersedekah Bapak Ibu sidang. Ya, awak miskin, nak sedekahkan, yang bisa awak sedekahkan. Tidak mau dikepak tadi tu, mungkin awak jual rumah Bapak Ibu, dia awak kan apa you apa tidak, kan dah ragu-ragu, kau jual rumah awak kau, gimana awak ketinggalan, kan gitu banyak Bapak Ibu. Awak sedekahlah piti kau, you kau diganti kau tidak, bagi kira. Kan ada tu Bapak Ibu sidang Allah. Ada seseorang tu Bapak Ibu, ya, yang kan dimakan di mulutnya, lah kan dimakan Bapak Ibu. Lalu tiba orang berminta sedekah. Kalau dia gian kau, baru dia lepas. Kalau nak dia gian kau nyuruh butuh dia awak. Kau awak li makan sekali kau nya, orang tu makan tak makan sama sekali. Ya Bapak Ibu. Tapi nyo kan yakin karena itu bersedekah itu dibalas Allah. Dibagi dua. Ya Bapak Ibu sidang semua. Ya. Itu orang yang yakin bahwa sedekah itu pasti dibalas oleh Allah. Bapak Ibu sidangnya maaf subuh rahmat Allah. Jadi yang kita harapkan Bapak Ibu sidangnya masuk rahmat Allah, bersedekah itu adalah mengharapkan ridha Allah. Bukan yang kita harapkan itu adalah pujian dan sanjungan oleh orang. Kalau kini kan banyak Bapak Ibu, kini berada di bulan Maulid. Ya, tengoklah tu Bapak Ibu. Tak satu guys sembahyang, tak satu ke masjid, nak tentunya perintah Allah dah, satu lainnya menyumbang. Datang menyumbang. Ya, yang pentingnya Bapak Ibu, dilihat orang sini kau penyumbang. Apalagi lah kalau sempat dibaca orang berulang-ulang. Ya Bapak Ibu, dia impak sedekahnya banyak. Kau dari Sianu 1 juta rupiah. Kadang nanti ya Bapak Ibu. Artinya mengharapkan pujian sanjung orang. Tapi kalau nak sempat disabit orang, protesnya. Ya, baik protesnya. Tadi menyimpak 1 juta ni kau nak disabitan. Ini berarti dia bersedekah bukan mengharapkan ridha Allah,
hanya mengharapkan sanjungan pujian dari orang. Yakin Bapak Ibu sidang yang maksudkan Allah, berapapun kita bersedekah, apapun yang bisa kita sedekahkan, yakinlah Allah pasti membalas. Tapi awak tak tahu dah Bapak Ibu. Ya, mungkin Allah membalas dengan cara yang lain. Kalau lagi piti, nak mungkin piti dari Allah dah. Mungkin cara yang lain Allah beri. Dia orang sedekah, awak bantu orang, mungkin tak orang tu yang akan membalas awak dah. Mungkin cara lain pula yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa membantu awak memberi kembalikan Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, selagi kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada awak, silakanlah kita tetap bersedekah Bapak Ibu sebisa awak sebelum datang ajal menjemput awak. Bapak, sebelum datang penyesalan yang luar biasa. Kalau lah masuk ke liang lahat, lah masuk ke dalam kubur, takkan awak ingin bersedekah. Boleh Bapak Ibu sini masuk. Dah, itu yang penyesalan yang luar biasa. Waktu di dunia anda sempat bersedekah, padahal harta banyak, lalu meninggal, lalu ingin hidup ke dunia kembali hanya untuk bersedekah. Sebelum Bapak Ibu sini masuk Allah, ya sebelum kita menyesal, lebih baik sekarang mari kita perbanyak sedekah Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat Bapak Ibu. Sidangnya masuk ke Allah. Perbanyak wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.